Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat rahmat Allah Subhanahu wa taala, segenap karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Asia, dan juga saudara-saudaraku yang sekarang ini sedang berbaring. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan, dan juga hadirin dan hadirat pengunjung atau yang menjenguk saudara-saudaranya yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ini sudah awal bulan Jumadil Tsani. Setelah Jumadil Tsani Rajab, setelah Rajab Sya'ban, langsung Ramadan. Ini waktu berputar yang begitu cepat. Ya, insyaallah sesuai dengan kalender Persyarikatan Hadis Tarjih Ahmadiyah, tanggal Ahad insyaallah tanggal 10 itu sudah mulai tarawih, 10 Maret. Maka itu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, memang tidak terasa umur kita ini terus berkurang karena kesempatan hidup ini akan terus terkuras seiring dengan berlalunya hari dan jam. Nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kisah hidup ini harus selesai dan tidak bisa ditambah. Jadi sebagaimana hadis Sahih Muslim, takdir umur itu sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi umur kita ini sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Sahih Muslim, Inna Allah qaddara al-khalaiq bi 50,000 sanah qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Sebenarnya Allah telah mencatat atau telah mentakdirkan semua yang akan terjadi di muka bumi, termasuk umur Bani Adam 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi jika sudah sampai ajalnya, tidak mungkin bisa ditawar. Iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu sudah datang kata Allah, maka sedikit pun tidak bisa ditunda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perjalanan tentu masih panjang. Setelah kita meninggalkan dunia ini, akan ada alam barzakh. Sebelum kita masuk alam kubur, ada alam barzakh. Sebelum kita masuk alam akhirat, sebelum kita masuk alam akhirat, ada namanya alam barzakh. Di mana Allah berfirman, "An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Di sini Allah menceritakan tentang keadaan orang kafir. Dihadapkan kepada mereka neraka, kata Allah. Yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, baik itu waktu siang maupun malam, atau pagi maupun siang, pagi maupun sore, kata Allah. Wa yawma taqumus sa'ah, dan pada hari-hari kebangkitan, kata Allah, adkhilu, masukkanlah mereka ke dalam neraka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang bisa menyebabkan kita diazab di kubur, ini seharusnya kita tahu. Jadi kita setelah meninggal, sebelum fase akhirat, hari kebangkitan, ada alam barzakh namanya, alam kubur. Dalam hadis Nabi Rasulullah bersabda, siapa yang selamat di alam barzakh, insyaallah alam selanjutnya juga akan selamat. Sebaliknya, jika sejak alam barzakh ini sudah tidak beres, maka alam selanjutnya juga akan semakin parah, akan semakin sulit, akan semakin sakit. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di sebuah perkebunan di kota Madinah. Ini hadis sahih rawahu Bukhari Muslim. Kemudian di kebun itu ternyata ada dua kuburan. Ada dua orang yang dikubur di situ.
Kemudian beliau mendengar suara rintihan yang sedang diazab ini 2 orang. Jadi Nabi ini memang punya mukjizat Bapak Ibu ya. Beliau oleh Allah diberi beberapa mukjizat, di antaranya itu bisa mendengar orang yang sedang diazab. Ya, ini kekhususan beliau mukjizat. Ya. Jadi sengaja mungkin Allah memberikan mukjizat itu supaya beliau menyampaikan ke umatnya kenapa si fulan ini diazab. Kan itu yang penting. Jadi beliau berhenti di kuburan, 2 kuburan itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa berhenti?" Kata beliau, "Saya kasihan 2 saudara kalian ini sedang diazab. Saya mendengar rintihannya. Barangkali saya berhenti di sini, azab itu berhenti sejenak." Nah, ini termasuk kehormatan Nabi ya. Jadi malaikat mungkar sedang mengazab, Nabi lewat, stop dulu. Ini tidak main-main, ini hadis Bukhari Muslim. Stop dulu, menghormati Nabi. Dan Nabi saat itu berhenti agak lama. Nah, Nabi mengatakan, barangkali dengan berdirinya saya di sini, malaikat mungkar menghentikan dulu azabnya. Kemudian beliau memerintahkan supaya mengambil pelepah kurma, pelepah pohon kurma, baru dibelah 2. Tapi yang masih matang, yang masih basah, bukan yang kering. Kemudian beliau tancapkan masing-masing, jadi belah satu sebelah, di sebelah satunya, sebelah lagi di sebelah satunya. Jadi dibagi 2, ditancapkan ya. Kemudian sahabat ini bertanya, kenapa begitu ya Rasul? Beliau mengatakan, mudah-mudahan selama ada pelepah ini, mudah-mudahan selama itu pula azabnya tidak, maksudnya selama itu pula dia tidak diazab. Tapi kalau sudah kembali kering ya diazab lagi. Ini kisah hadis Bukhari Muslim sebagaimana dinukilkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian kenapa saudara kalian ini diazab ini 2 orang? Ya, tentu sahabat Nabi nggak tahu karena ini perkara gaib. Ya, perkara gaib. Ya, apalagi orangnya sudah berlalu, sudah meninggal lama. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ya, sebagaimana disampaikan oleh Jibril kepada beliau, ketahuilah wahai sahabatku, kata Nabi, kedua teman anda ini diazab karena 2 hal, masing-masing karena masing-masing punya kesalahan atau mungkin karena suatu dosa yang dianggapnya itu kecil, kata Nabi. Teman anda ini menganggap kesalahannya itu kecil, padahal itu besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bala, kata Rasulullah, innama yu'azzabani fi kabir. Mereka berdua ini diazab karena 2 kesalahan yang berbeda, itu dosanya besar, tidak sembarangan. Buktinya dia diazab ini, kata Rasulullah. Yang pertama kata Nabi, fa innahu la yastatiru min baulihi. Yang pertama diazab karena dia tidak memperhatikan ketika dia buang air kecil. La yastatiru. Ada riwayat mengatakan la yastanzih. Ya. Para ulama menafsirkan apa kata la yastatiru min baulihi, tidak memperhatikan ketika dia kencing. Apa itu? Pertama, tidak membersihkan kemaluannya dan juga kencingnya. Ya, mungkin seperti, mohon maaf, ada orang yang kencing sembarangan. Apa itu di pasar, apa itu di pojok-pojok stadion, apakah itu di pojok-pojok terminal, terminal Gadang, Arjosari, di mana-mana itu pasti. Pojok-pojokan itu pasti aroma, apalagi aroma itu sudah aroma luar negeri sudah. Bisa dibuktikan, termasuk di terminal Arjosari. Nauzubillah. Berarti si fulan ini tidak membersihkan kencingnya dan juga tidak membersihkan kemaluannya. Cor sana cor sini aja, tembak sana tembak sini aja. Seandainya tembok bisa berbicara, seandainya tembok bisa menangis, itu akan terjadi. Ini termasuk azab. Tapi mengatakan dia itu tidak membersihkan kemaluannya dan juga kencingnya sehabis kencing. Berarti kalau kencing saja sudah diazab, apalagi yang satunya, tentu lebih berat.
Termasuk di dalamnya la yastatiru adalah ketika kencing sembarangan, artinya tidak memakai sater penghalang atau tidak memakai hijab. Nah, makanya oleh agama itu kita dilarang kencing di bawah pohon yang rindang, karena di situ tempatnya orang berteduh. Dilarang kencing di jalannya orang, karena orang tempatnya lewat. Itu termasuk orang dilaknat itu dalam hadis Nabi yang lain. Jadi orang yang buang air di tempat berteduh, di tempatnya orang jalan, seperti di halte-halte misalnya, itu dosanya besar, termasuk orang terlaknat. Jadi agama ini subhanallah menjamin ketenangan, ketentraman semua hak manusia. Jadi yang pertama ini kata Rasulullah, dia azab karena dia tidak memperhatikan ketika dia buang air kecil. Apakah tidak memperhatikan kencingnya atau kemaluannya, atau dia tidak mencari tempat yang layak untuk buang air. Misalnya buang air di bawah pohon yang rindang, di situ tempatnya orang berlindung. Apalagi di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, apalagi di situ buang air besar. Orang lagi mencari pohon jatuh, tahu-tahunya nemunya benda lain. Ini termasuk dosa besar dalam hadis yang lain. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa yang satunya ini diazab? Jadi orang yang satunya lagi kata Rasulullah, fa'innahu yamshi bin namimah. Yamshi bin namimah artinya dia selalu mengadu domba antar satu sama lain. Jadi menukilkan ucapan dari A lain ke B lain, sehingga A dan B ini terjadi cekcok, terjadilah perselisihan yang mengarah kepada pertumpahan darah gara-gara si pihak ketiga yang memang mengadu domba. Maka Allah bakal mengatakan la jannata man, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali ke hadis yang pertama tadi, yaitu Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma yang masih basah. Ini kata para ulama, ini hanya Rasulullah yang lakukan. Tidak boleh kita yang manusia biasa menancapkan itu, karena itu Nabi punya mukjizat, beliau punya keistimewaan. Mungkin ada yang meniru, ini ambil pelepah kurma atau pelepah kelapa yang masih basah ditancapkan misalnya, supaya terhindar dari kubur. Tidak begitu ya. Karena kalau itu memang boleh, maka tentu para sahabat setelah Nabi akan lakukan. Jadi kata para ulama, kurban tadi khusus bagi Nabi. Karena Nabi tahu dia sedang diazab. Kalau kita menancapkan pelepah, ya misalnya datang orang zaman sekarang menancapkan pelepah kelapa itu, kemudian dengan harapan tidak diazab ya, dia tahu dia sedang diazab, itu kan tahu. Karena Rasulullah tahu yang ini diazab. Kalau orang menancapkan, berarti dia suzon kepada penghuni kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini termasuk mukjizat Nabi, kita tidak boleh menirunya. Kemudian hadis di atas juga memberikan suatu tambih ya. Tambih itu artinya perhatian serius kepada kita, khususnya orang tua, supaya anak-anak kecil kita terutama yang laki ini dibiasakan untuk membersihkan ketika ke kamar mandi. Biasanya mohon maaf ada keluarga muslim anak kecil yang masih TK dibiarkan aja kencing di situ. Kencing aja terus nggak dilihat apakah disiram apa enggak kencingnya. Padahal ini kan sudah najisnya kan sama dengan dewasa. Ya, memang dalam hadis itu ada air seni yang najisnya ringan, hanya dipercikan aja udah bersih. Yaitu bayi laki-laki yang masih ASI. ASI itu artinya dia tidak minum kecuali ASI. Kalau dia sudah minum formula, berarti kencingnya sama dengan dewasa. Dalam hadis itu hanya laki-laki aja yang umurnya masih ASI, mungkin umurnya 2-3 bulan. Tapi kalau sudah minum formula berarti kencingnya sama dengan dewasa. Demikian halnya yang perempuan, yang cewek, meskipun dia masih ASI, tetapi kencingnya sama dengan dewasa. Ada sedikit perbedaan. Kalau cowok
Dia kalau masih asing hanya dipercikan aja, najisnya ringan kata para ulama. Najis mukhaffafah. Tapi kalau cewek enggak. Kenapa dibedakan? Sebagian mengatakan bahwa apa yang terjadi organ ya di dalam tubuh perempuan itu jauh lebih akut ya, seperti sarang laba-laba, akut sekali di dalamnya sehingga hasil daripada di dalam tubuh wanita itu beda. Kalau laki sederhana sehingga hasilnya juga beda. Jadi kalau laki-laki yang masih asing itu najisnya ringan, cukup diberikan, dipercikkan aja, nggak usah disiram total. Kalau cewek enggak, kalau bayi perempuan harus disiram total, layaknya seperti dewasa. Ini salah satu fikih di dalam fikih taharah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita menjaga kebersihan karena memang kebersihan itu bagian dari iman. Rasul bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kemudian kebersihan itu adalah bagian dari iman. Rasul mengatakan la yusalli yang artinya tidak sah seorang itu sholat sampai dia berwudu. Ya. Jadi ada namanya al-hadas, ada namanya najis. Ya. Ada namanya al-hadas, ada namanya syarat sahnya ibadah sholat itu harus bersih dari hadas dan najis. Ya. Kalau hadas itu orangnya yang belum berwudu. Kalau najis benda barangnya di sekitar sholat itu harus bersih. Misalnya pakaian harus bersih, nggak ada najisnya. Sarung harus bersih, nggak ada najisnya. Ya, celana dalam harus bersih, nggak ada najisnya. Itu namanya tahara minan najas. Kalau tahara minal hadas itu orangnya yang belum berwudu. Misalnya dia tadi ada keluar gas, kemudian dia belum berwudu, dia harus berwudu dulu sebelum dia sholat. Namun sebagai akhir ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Suci dari hadas dan suci dari najis berkaitan dengan sholat. Ada sedikit perbedaan. Misalnya si bulan ini dia sering sholat isya dengan wudu maghrib, misalnya, karena memang pendek waktunya. Tapi suatu malam ada tamu di rumah, ba'da maghrib, dan dia harus kembali ke rumah untuk menjamu tamunya dan makan bersama tamunya. Nah, ketika itu dia mungkin nggak sadar atau mungkin setengah sadar ya, dia keluar gas, tapi suaranya sangat nggak terasa, tapi ada gas keluar. Setelah itu azan isya langsung dia sholat. Lupa dia kalau tadi sentuh, ya maaf. Ternyata setelah sholat baru dia, tadi saya waktu makan itu banyak yang keluar. Sholatnya batal, diulang tuh. Karena hadas. Nah, kalau najis, misalnya kita bangun subuh ya, kemudian mau sholat subuh kita ambil celana misalnya atau sarung apa gitu misalnya, lalu kita pakai sholat. Setelah sholat kita dituduh oleh istri, itu ada kencingnya tadi itu sarungnya, tapi sudah sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya sah. Kenapa? Karena tadi kita nggak tahu ini najis. Tapi kalau kita sudah tahu ada najisnya ya jangan dipakai. Jadi kalau najis kalau sudah dipakai ternyata ada najisnya kita nggak tahu, sah sholat. Tapi kalau belum tidak, meskipun lupa, itu yang bedanya. Ya. Apa dalilnya? Sah sholatnya. Dalilnya adalah hadis sahih ketika Nabi SAW sholat zuhur. Ya. Di 2 rakaat pertama beliau waktu itu sholat zuhur pakai sandal. Ternyata setelah rakaat yang ketiga beliau menanggalkan sandalnya, pakai sandal lagi. Setelah sholat beliau ditanya oleh sahabat, kenapa rakaat ketiga tadi sandalnya beliau imam waktu itu, kok sandalnya ditanggalkan? Sahabat juga menanggalkan juga sandal mereka. Beliau menjawab, tadi ketika rakaat yang ketiga itu Jibril datang membisikkan bahwa di bawah sandal saya ini ada kotoran, maka beliau tanggalkan. Beliau waktu itu tidak mengulang sholatnya, yang 2 rakaat itu berlalu, padahal ada sandal yang ada najisnya, ada sah. Berarti 2 rakaat yang berlalu sah meskipun pakai sandal kotor, karena beliau nggak tahu. Jadi dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa kalau di dalam badan kita atau di pakaian kita ada najis dan kita nggak tahu, baru tahu setelah sholatnya tetap sah. Beda dengan yang tadi ada gas keluar, lupa.
lupa wudu batal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu membersihkan kebersihan ini. Jadi termasuk sebab orang diazab kubur itu adalah tidak membersihkan kemaluannya atau tidak membersihkan tempat kencingnya dan juga kemaluannya ketika dia buang air, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.